dalam keselamatan, ya, dalam keselamatan Kristen, sumber daripada keselamatan itu, alasan daripada penyelamatan itu adalah karena adanya penebusan, ya, yaitu penebusan Yesus. Jadi kita harus bisa membedakan ini, ya. Jadi pengajaran tentang penebusan dalam Kristen itu bukanlah pengajaran biasa, tapi itu adalah pengajaran yang sangat dasar, ya. Dari sini salah satu kita bisa berbeda, ya, dari konsep keselamatan melalui penebusan itu merupakan sebuah perbedaan yang cukup besar, ya. Itu membuat kita berbeda dengan agama-agama lain. Di dalam agama lain tidak ada konsep penebusan, ya. Nah, dalam Kristen saja yang ada konsep penebusan, ya. Penebusan, jadi dalam keselamatan itu manusia yang berdosa itu ditebus, ya. Ada penebusan, ya. Nah, penebusan itu adalah melalui penebusan dari Tuhan Yesus, ya. Maka karena itu kita memperhatikan tentang penebusan ini, ya. Pertama, perhatikan bahwa penebusan itu merupakan rencana Allah dari semula. Jadi konsep penebusan ini bukan rencana setelah manusia berdosa, bukan rencana Allah setelah Adam jatuh dalam dosa lalu Allah berubah pikiran lalu dia merencanakan tentang penebusan. Itu tidak begitu. Jadi bahkan sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, keselamatan ini berdasarkan penebusan itu sudah direncanakan Allah lebih dulu. Jadi penebusan ini merupakan perencanaan Allah dari semula. Jadi dalam perencanaan ini, saudara, sebelum dunia ini ada, Allah sudah merencanakan penebusan manusia. Sebelum manusia ada, sebelum manusia diciptakan. Padahal Alkitab kita bahwa orang-orang yang ditebus itu sudah direncanakan, ya, sudah ditetapkan sebelum dunia ini ada, ya. Nah, misalnya coba kita lihat di dalam kita lihat di dalam Yesaya 53. Ya, kita baca ayat 4. Tolong siapa yang baca ayat 4 sampai ayat 7. Jadi sekali lagi bahwa penebusan itu, ya, itu tujuannya untuk keselamatan. Dan penebusan itu sudah ditetapkan sebelum dunia ini ada, ya. Nah, siapa yang menubuatkan itu adalah salah satunya Nabi Yesaya. Itu yang barusan dibaca tadi, ya. Tadi apa kata Nabi Yesaya? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Nah, ini nubuatan tentang penebusan itu, bahwa Allah menggantikan kita dalam dosa melalui Yesus. Jadi penebusan kita itu, ya, itu sudah direncanakan, sudah ditetapkan Allah sebelumnya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang bilang begini, Yesus itu tidak mati, yang mati itu adalah orang yang diserupakan dengan dia. Nah, saudara, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kematian Yesus ini sudah ditetapkan sebelum dunia ini ada. Jadi kalau sampai ada orang bilang Yesus ketika disalib itu berubah wajah, katanya dia berubah. Jadi yang disalib itu katanya bukan Yesus, yang disalib itu Yudas yang mengkhianati dia. Nah, itu sebenarnya rekayasa. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin gagal dalam melakukan apa yang ditetapkannya sebelum dunia ini ada. Jadi Allah sudah menetapkan rencana penyelamatan itu, ya. Jadi saudara, karena itu merupakan sebuah rencana keselamatan, maka sebelum itu terjadi Allah menubuatkan dulu melalui para nabi. Jadi Allah itu memakai para nabi karena ini rencana yang terpenting. Ini adalah rencana khusus Allah. Maka saudara, Allah memilih nabi-nabinya untuk memberikan berita tentang rencana penebusan ini, ya. Nah, makanya
kematian Yesus itu bisa dipastikan itu adalah benar-benar kematian Yesus. Benar-benar itu real, benar-benar itu terjadi, tidak ada tipu daya. Kenapa? Karena dasar dari kematian Yesus itu telah ditetapkan sebelum dunia ini ada. Ya, sebelum dunia ini ada, rencana keselamatan sudah ditetapkan. Ya. Jadi kita sebagai orang percaya, mari kita perhatikan ini benar-benar. Ya, ini kita perlu tahu karena ini merupakan dasar dari keselamatan. Kenapa sampai kita bilang kita berani percaya bahwa kalau kita mati masuk surga? Itu karena dasar daripada keselamatan itu adalah penebusan Yesus ini. Dan penebusan Yesus ini itu adalah merupakan rencana Allah dari sejak semula. Ya, jadi dikatakan tadi ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ya. Dia tertikam oleh pemberontakan kita. Terus dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah saudara, coba kita lihat lagi sebentar dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa di sini digenapi apa nubuatan perjanjian lama. Siapa tadi yang menubuatkan? Yesaya. Yesaya menubuatkan tentang kematian Yesus itu berapa tahun sebelum Yesus disalibkan? Berapa tahun? 700 tahun. Jadi sebelum Yesus disalib, sudah 700 tahun sebelumnya sudah ada yang berbicara mengenai kematian Yesus. Yesus belum mati, Yesus belum ada. Secara fisik di bumi ini belum ada. Tapi Nabi Yesaya menubuatkan bahwa nanti akan ada orang yang akan diganjar, dipukul, ditindas oleh Allah karena kejahatan-kejahatan kita. Jadi ini bukanlah sebuah rencana Allah mendadak. Bukanlah rencana Allah yang asalan, tapi ini rencana Allah yang kekal untuk penyelamatan umat manusia. Ya, jadi ini bukan hal yang patut diragukan. Ya, bukan hal yang patut dibimbangkan karena ini merupakan rencana Allah sebelum dunia dijadikan. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa kematian Yesus atau penebusan Yesus itu merupakan rencana Allah, ya, rencana Allah sebelum dunia ini ada. Ya. Nah, jadi konsep ini adalah merupakan konsep yang tidak ada di dalam ajaran-ajaran agama orang lain. Ya, ingat, untuk keselamatan bagi agama-agama lain itu konsepnya adalah berdasarkan kebaikan. Kata mereka, kalau mereka berbuat baik, maka mereka akan dapat pahala. Ya, mereka akan dapat pahala. Nah, dalam konsep Kristen, kebaikan itu tidak bisa menjadi syarat keselamatan. Bahkan kalau hanya syarat berdasarkan kebaikan, Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada seorang pun yang baik. Ya, tidak ada seorang pun yang baik. Semua manusia telah jatuh dalam dosa. Maka karena itu kita tidak memakai konsep perbuatan baik itu sebagai dasar dari keselamatan Kristen. Ya. Nah, jadi salah satu hal yang penting yang perlu kita pahami dalam konsep keselamatan Kristen adalah penebusan dosa itu yang dilakukan oleh Yesus itu adalah cara satu-satunya supaya kita bisa diselamatkan. Ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat apa manfaat daripada penebusan. Pertama dalam Roma 3 ayat 23 sampai dengan 24. Nah, kita melihat manfaat daripada penebusan, ya. Tolong dibaca Roma 3 ayat 23 sampai 24. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma para penulisan dan Yesus. Ya. Dikatakan dalam ayat 23
3 bahwa semua orang telah berbuat dosa. Jadi tidak ada terkecuali. Siapapun manusia yang pernah lahir dalam dunia ini semua berdosa, kecuali ada satu yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Kenapa? Karena Yesus dia tidak melalui benih dari Adam. Kita semua manusia ini lahir dari benihnya Adam. Ya. Tapi Yesus sendiri ya, dia lahir dari seorang perawan. Ya, artinya dia tidak dilahirkan dari benih seorang laki-laki. Ya, dia dilahirkan oleh seorang perawan. Nah, dia sendirilah yang berbeda. Dia sendiri yang berbeda dalam hal kelahiran. Ya, semua kita manusia ini lahir dari Adam, dari benihnya Adam, tapi Yesus sendiri dia lahir langsung dari benih Allah. Ya. Maka karena waktu Yesus dilahirkan itu, lalu ada malaikat berkata bahwa anak yang dilahirkan ini adalah kudus, anak Allah. Jadi ketika Yesus dilahirkan itu, ya malaikat sendiri mengaku bahwa dia ini kudus dan dia ini adalah anak Allah. Ya. Karena dia berasal dari Allah. Kita beda, kita berasal dari benihnya Adam. Ya, maka kenapa semua manusia telah berbuat dosa, termasuk orang yang ada di dalam kandungan sekalipun belum pernah buat kejahatan, karena kita ini adalah benih Adam. Ya, benihnya Adam. Nah, supaya kita terbebas, kita harus masuk masuk ke dalam rencana keselamatan Allah, yaitu dengan percaya kepada Yesus sebagai benih daripada satu pribadi yang benar, yang tidak pernah berbuat dosa. Ya. Nah, kalau kita percaya pada Yesus, maka kita akan diselamatkan. Jadi kita tinggal pindah saja. Ya, kita tinggal pindah dari benih Adam, sekarang kita ke dalam benih Yesus. Ya, Yesus ingat dia berasal dari Allah, dia tidak dilahirkan oleh seorang laki-laki. Ya, dia lahir dari seorang perawan. Ya. Nah, maka karena itu dia memenuhi syarat untuk menyelamatkan setiap kita. Ya, ingat bahwa untuk menyelamatkan kita, dia menanggung dosa kita tadi, dia memikul dosa kita tadi, supaya kita semua dibebaskan dari dosa. Nah, apa manfaatnya? Nah, kita tadi baca di dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24 bahwa semua orang tak berbuat dosa, dan ayat 24 dikatakan dengan cuma-cuma kita dibenarkan melalui penebusan. Ya. Melalui secara cuma-cuma kita ditebus, kita dibenarkan. Ya, jadi melalui kematian Yesus ini atau melalui konsep penebusan ini, maka ada banyak manfaatnya dalam diri kita. Ya, kita akan menerima penebusan, kita ditebus, kita dibebaskan dari kuasa dosa, kita dibebaskan dari belenggu dosa, kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Ya. Nah, itulah kematian Yesus. Coba kita lihat lagi di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10. Ya. Tadi yang pertama kita dibenarkan secara cuma-cuma. Ya, itu manfaat daripada penebusan Yesus. Yang kedua, kita akan mendapat hidup kekal. Tolong dibaca Wahyu pasal 5 ayat 9 sampai 10. Tolong baca. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gunungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bahasa. Dan engkau telah bangsa dan kaum dan bangsa, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa kita melalui penebusan Yesus ini, ya tadi dikatakan melalui Yesus, ia sudah disembelih
Dan dengan darah dia telah membeli kita, dikatakan. Ya, dengan darah Yesus ia telah membeli kita, ya. Sehingga kita menjadi milik Allah. Ya, dikatakan engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bangsa dan kaum dan bahasa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam. Jadi kita menjadi milik Allah. Kita dibeli oleh darahnya untuk menjadi milik Allah, sehingga kita nanti menjadi sebuah kerajaan. Ya, jadi hasil dari penebusan ini, manfaat dari penebusan membawa kita menjadi milik Allah dan membawa kita menjadi satu kerajaan. Ya, kita nanti akan menjadi satu kerajaan dalam kerajaan Yesus, dan dikatakan di sana kita akan menjadi imam-imam bagi Allah. Ya. Jadi kita tadi pertama manfaatnya kita dibenarkan secara cuma-cuma. Yang selanjutnya dikatakan kita menjadi milik Allah, kita menjadi satu kerajaan dengan Allah. Ya. Nah, itu yang disebut dengan kerajaan sorga. Ya, Yesus pernah berkata, aku akan datang, aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Dan kalau aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan pergi untuk menjemput kami, supaya di mana kamu berada, di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi kita melihat di sini bahwa kematian Yesus atau penebusan Yesus itu untuk memberikan kita kerajaan, ya, untuk menjadikan kita milik Allah, ya, dan menjadikan kita kerajaan, memberikan kita kerajaan, yaitu kerajaan Allah. Ya, Firman Tuhan berkata, kerajaan Allah ini adalah sebuah kerajaan yang dibangun oleh tangan Allah, tidak dibangun oleh tangan manusia. Jadi kalau misalnya orang sampai memahami ini, seharusnya orang ini akan hidup dalam sukacita. Kenapa? Karena dia tidak akan bakalan dibuang ke neraka. Karena kita akan masuk dalam sebuah kerajaan Allah, ya, yang dibangun oleh tangan Allah sendiri. Ya, itulah yang dinanti-nantikan oleh setiap orang percaya. Ya. Kenapa Musa sampai rela meninggalkan Mesir? Kenapa Musa sampai rela melepaskan harta Mesir? Padahal di Mesir itu kan dia cukup kaya. Karena Firman Tuhan berkata dia lebih memandang kepada upah. Ya, Musa lebih memandang kepada upah daripada harta di Mesir. Dia katakan harta Mesir itu adalah sebuah penghinaan bagi dia, dengan membandingkannya dengan kekayaan Kristus. Karena dalam Kristus itu ada kemuliaan. Jadi Musa rela melepaskan harta, rela melepaskan kedudukan di Mesir, rela meninggalkan Mesir, rela meninggalkan istana dan mau menderita bersama umat Allah, karena pandangannya dia arahkan kepada upah. Nah, orang yang memahami konsep penebusan ini, berarti dia pun tahu bahwa dia akan memiliki tempat dalam kerajaan Allah. Nah, orang seperti ini pastinya mereka tidak akan tergiur dengan dunia ini. Ya, mereka tidak tergiur dengan uang, tidak tergiur dengan hawa nafsu dunia. Kenapa? Karena mereka memandang kepada upah, pada kemuliaan yang Allah sediakan buat setiap orang percaya. Oke, lanjut, kita akan lihat lagi manfaat-manfaat selanjutnya. Kita baca dalam Efesus pasal 1 ayat 7. Kalau dibaca Efesus pasal 1 ayat 7. Efesus pasal 1 ayat 7. Tolong dibaca. Tolong agak cepat. Sampai tujuh, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Ya, kita memperoleh penebusan menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi kita orang-orang yang sudah ditebus, ya. Maka karena itu kita pastikan kita ini nggak akan bakalan masuk neraka. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Ditebus itu artinya apa? Dibayar. Ya. Arti ditebus itu dibayar. Ada orang yang membayar kita sehingga kita bebas dari hutang itu. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa kita sudah ditebus oleh darahnya. Nah, ini
Jadi manfaat daripada penebusan itu, kita artinya telah dibebaskan, telah dibeli oleh darah Yesus. Berarti kita bukan lagi milik dosa. Ya, kita tidak dikuasai dosa lagi, kita tidak diperhamba dosa lagi. Kenapa? Karena kita sudah pindah. Kita sekarang menjadi milik Allah sepenuhnya. Ya, jadi kita mendapatkan pembenaran melalui penebusan, kita mendapatkan kerajaan Allah, kita menjadi satu kerajaan dengan Allah. Ya, kita nanti akan dikumpulkan bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Ya, dan selanjutnya kita memperoleh penebusan. Ya, penebusan kita itu penebusan yang sempurna. Maka orang yang percaya tidak mungkin lagi bisa masuk neraka. Kenapa? Karena sudah ditebus. Kalau misalnya ada orang yang sudah ditebus tapi masuk neraka, nah itu berbahaya. Berarti kematian Yesus ini tidak berkhasiat. Ya. Jadi karena Yesus sudah mati karena dosa, maka setiap orang yang percaya dijamin untuk selamat. Orang yang percaya itu tidak bakalan ada yang masuk neraka. Kalau ada yang masuk neraka, dia bilang dia orang percaya, sebenarnya itu hanya ngaku doang. Ya, itu sebenarnya bukan orang percaya benar. Orang yang percaya benar tidak akan bisa masuk neraka. Kenapa? Karena sudah ditebus. Itu Yesus sudah membayar kita sekali untuk selamanya. Ya. Jadi kalau misalnya sampai ada orang Kristen yang percaya pada Yesus sungguh-sungguh masuk neraka, ya itu berarti mungkin itu kan bisa dipastikan orang itu belum percaya sungguh-sungguh. Ya, belum percaya sungguh-sungguh. Jadi orang yang percaya sungguh-sungguh itu dijamin 100% pasti selamat. Kenapa? Karena sudah ditebus. Ya, tidak mungkin, perhatikan, tidak mungkin pembayaran itu 2 kali. Pembayaran dosa itu hanya sekali. Kalau Yesus sudah bayar, maka kita tidak perlu lagi membayar dosa kita. Ya. Kita nggak perlu bayar lagi. Ya, kalau misalnya Anda sampai bayar lagi, itu namanya bayar 2 kali. Ya. Maka berarti Anda sebenarnya bukanlah orang percaya. Jadi saudara, ini perlu dipahami ya, bahwa penebusan itu untuk apa? Membebaskan kita ya dari hukuman neraka. Oke, selanjutnya kita akan lihat dalam Galatia 3 ayat 13. Kita lepas dari kutuk. Nah, ini manfaatnya. Salah satunya kita lepas dari kutuk. Galatia pasal 3 ayat 13. Nah, saya baca dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Jadi kita telah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Nah, ini perlu diperhatikan. Kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Apa kutuk hukum Taurat? Hah? Apa kutuk dari hukum Taurat? Nah, itu dikatakan sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya. Jadi dalam hukum Taurat itu, saudara, perhatikan bahwa orang yang berdosa itu, ya, orang yang berdosa itu harus dihukum. Ya, dihukum melalui digantung di kayu salib. Jadi apa? Yesus memang harus mati di kayu salib. Ya. Yesus mati di kayu salib bukan mati dicekik atau mati karena sakit perut, ya, atau misalnya karena corona. Enggak, Yesus itu dia mati di kayu salib. Ya, ini sebenarnya lambang daripada hukuman dosa di dalam hukum Taurat. Itu artinya dia adalah pendosa besar. Ya. Jadi kalau sampai orang digantung di kayu salib, itu adalah merupakan pendosa yang sangat besar, sehingga dia harus dihukum mati di kayu salib. Ya. Dan ingat, Yesus mati bukan karena dosanya, dia mati karena dosa-dosa kita. Ya. Nah, ini jadi kita pertama kita dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Selain tadi kita mendapatkan kerajaan Allah, kita dibenarkan, kita ditebus. Ya. Dan selanjutnya kita lihat lagi. Sebelumnya ya, ini mengenai Galatia 3:13. Banyak orang-orang yang sudah terima Yesus,
Ya, ini perlu diperhatikan. Terus ada nanti doa khusus pelepasan kutuk. Banyak dalam gereja praktek-praktek, kalau misalnya orang itu udah terima Yesus, lalu masih ada lagi yang kurang, yaitu pelepasan dari kutuk. Nah, maka dalam praktek gereja banyak orang-orang udah terima Yesus, masih kadang-kadang harus didoakan berkali-kali untuk melepaskan diri dari kutuk. Sebenarnya itu cukup sekali saja. Berdoa saja cukup sekali, itu selanjutnya kita sudah benar-benar bebas dari kutuk hukum Taurat ini. Ya, jadi jangan kita berkali-kali meladenin orang untuk misalnya untuk supaya lepas dari kutuk. Kadang-kadang ada orang sampai kadang-kadang melihat kutuk-kutuk dari nenek moyang. Saudara, mengenai kutuk sudah jelas di dalam Galatia 3 ayat 13, kita sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Apapun kutuk dalam hukum Taurat, yaitu kutuk misalnya kutuk zina, ya, kutuk membunuh orang, kutuk apalagi semua kutuk itu kita sudah dilepaskan dari semua kutuk. Jadi kita nggak perlu berdoa untuk orang-orang berkali-kali untuk melepaskan orang dari kutuk. Itu malah membuat orang banyak akhirnya nggak percaya sudah lepas belum ya. Nah, banyak orang Kristen yang ketika terima Yesus dia masih belum percaya bahwa dia sudah benar-benar dilepaskan dari kutuk. Kenapa? Karena banyak pendeta-pendeta yang melakukan praktek-praktek pelepasan dari kutuk. Sehingga banyak orang setelah dilepaskan pun, setelah didoakan oleh para pelayan-pelayan pelepasan, udah habis didoakan pun masih kadang-kadang ragu. Karena nanti ketemu lagi dengan pendeta-pendeta pelepasan yang lain. Terus mereka bilang, nah ini kamu harus dilepaskan lagi. Seakan-akan kayak pelepasan kita dari kutuk ini bertahap-tahap. Nah, saya mau katakan kelepasan kita dari kutuk itu hanya satu kali saja, itu dengan cara percaya pada Yesus. Ketika kita percaya pada Yesus, kutuk itu sudah dibebaskan dari kita. Amin. Amin. Jadi ini perlu supaya kita bertumbuh. Saya melihat banyak orang-orang kita nggak bertumbuh karena bola-balik di dalam pelepasan. Ya, ketemu orang ini pelepasan, ketemu lagi pelepasan. Siapa yang mau dilepasin? Berulang-ulang begitu. Orang itu nggak mantap imannya bahwa dia sebenarnya benar-benar sudah dilepaskan dari kutuk. Ya, nah ini perlu diperhatikan supaya kita bisa bertumbuh. Saya percaya kalau kita memahami ini, kita akan bertumbuh dengan baik. Jadi kita nggak bergumul mengenai kutuk lagi. Kita nggak mempersoalkan kutuk lagi karena kutuk itu sudah dilepaskan. Tidak ada kutuk yang membelenggu kita sebagai orang percaya. Karena kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat. Nah, ini manfaatnya selanjutnya, kita dibebaskan dari belenggu kejahatan. Ya, kita dibebaskan dari belenggu kejahatan. Dikatakan yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ya, jadi kita dibebaskan dari segala kejahatan. Nah, jadi perhatikan baik-baik, keadaan kita setelah terima Yesus tidak ada lagi kejahatan yang membelenggu kita. Ini camkan baik-baik, karena kita dibebaskan dari belenggu itu. Dikatakan tadi untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Ingat, sebelum orang percaya pada Yesus, kita statusnya orang berdosa. Orang berdosa ada dalam perambahan dosa. Artinya dosa itu menguasai orang itu, sehingga orang itu akan terus aktif berbuat dosa. Ya, jadi orang berdosa akan terus aktif berbuat dosa. Kenapa? Karena dosa itu mengikat. Dosa itu membelenggu. Ya. Jadi kalau kita belum percaya Yesus, kita nggak akan bebas dari dosa. Kita nggak akan bisa bebas dari kejahatan. Kalau Anda dulu suka mencuri, Anda akan tetap mencuri. Ada orang itu, ada satu keluarga yang itu senangnya mencuri. Keluarga itu mencuri terus kerjanya. Ya. Itu juga orang Kristen. Ya. Abangnya, adiknya mencuri kerjanya. Nah itu seakan-akan seperti belum ada pembebasan dari kutuk. Seakan-akan belum ada pembebasan dari kejahatan. Nah ini perlu dicamkan baik-baik, bahwa kita orang yang percaya pada Yesus telah dibebaskan dari belenggu kejahatan. Artinya kejahatan itu tidak lagi mengontrol kita, tidak lagi
memperbudak kita, sehingga apa maunya dosa itu yang kita lakukan. Apa maunya kejahatan itu yang kita lakukan. Nah, itu kita sudah dibebaskan dari itu. Jadi kita seperti dikembalikan lagi dalam sebuah keadaan seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Jadi keadaan kita orang percaya, kita dikembalikan dalam keadaan tidak berdosa. Tidak ada lagi dosa yang membelenggu kita. Artinya kita bisa bebas melakukan yang baik. Kita bebas melakukan yang benar. Kalau Anda punya keinginan untuk melakukan yang berkenan pada Allah, Anda bisa lakukan. Kenapa? Karena tidak ada lagi dosa yang membelenggu kehidupan kita. Nah, banyak orang masih terikat. Itu sebenarnya karena dia kurang mempercayai bahwa dia benar-benar sudah dilepaskan. Anda yang sudah yakin sudah terima Yesus, Anda harus yakin Anda bisa bebas dari dosa apapun. Jangan Anda bilang begini, dosa ini satu ini saya nggak bisa tinggalkan. Ini kejahatan satu ini nggak bisa saya lepaskan. Nggak ada itu. Kalau Anda sudah dalam kondisi terima Yesus, Anda sudah terima Yesus, Anda sudah dibebaskan dari segala jenis ikatan kejahatan. Jadi tidak ada kejahatan yang Anda tidak bisa kalahkan. Tidak ada kejahatan yang Anda tidak bisa lepaskan. Ya, ada orang yang senangnya penipu. Ya, kalau engkau percaya Yesus tapi masih menipu, katakan aku bisa lepas dari situ. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang membelenggu kita. Persoalannya hari ini banyak orang, wah setan itu terlalu hebat. Ya, ada bilang dosa satu ini lebih hebat, ini tidak bisa saya kalahkan. Saya mau katakan tidak ada dosa yang belum dikalahkan oleh Yesus. Semua dosa sudah dihancurkan, sudah dikalahkan oleh Yesus. Itu artinya bagi orang percaya, semua dosa itu juga itu sudah dibuang. Tidak ada yang membelenggu diri Anda. Jadi kalau misalnya Anda dulu suka bohong, apa-apa bohong, Anda sadar Anda sudah terbebas dari kebohongan. Jadi tinggalkanlah kebohongan itu. Pertama-tama Anda sadar dulu bahwa Anda sudah dibebaskan dari kebohongan. Tidak ada roh kebohongan, tidak ada dosa kebohongan yang menguasai Anda. Kalau masih itu menguasai, itu bawaan lama. Bawaan lama Anda itu Anda bisa petakan. Karena orang yang percaya pada Yesus, dia sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Halo, amin? Jadi apapun dosa itu, dosa zina, dosa bohong, dosa suka berantem, suka melawan, pemberontakan, kesombongan, itu semua kita sudah dibebaskan dari itu. Sekarang Anda berlatih diri untuk melakukan hal yang berkenan, yang berlawanan dengan dosa. Ya, karena kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa seperti itu. Ya, jadi tidak ada dosa yang membelenggu kita. Yang tadi di dalam Titus 2 ayat 15 saya ulang baca, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan. Jadi dia bebaskan kita. Terus yang selanjutnya, dia menguduskan kita. Jadi pengampunan, penebusan dosa ini melepaskan kita dari kejahatan. Terus kedua, menguduskan kita. Ingat, pengudusan itu ada pengudusan tahap awal. Ya, kita dikuduskan secara status. Ya, dimana kita dulu orang berdosa, sekarang secara status, bukan karena memang kita sudah kudus benar, secara status kita menjadi kudus karena kekudusan Yesus. Nah, baru selanjutnya nanti kita akan berubah secara bertahap melalui pengudusan setiap hari. Jadi ada dua macam pengudusan, ya, pengudusan yang berhubungan dengan pembenaran, di mana kita dibenarkan, dikuduskan secara status. Artinya ketika kita percaya pada Yesus, kebenaran Yesus itu menjadi kebenaran kita. Baru nanti selanjutnya kita akan terus bertahap meninggalkan segala karakter-karakter lama kita buang, itu secara bertahap. Maka dalam kekristenan itu perlu ada pertumbuhan rohani, yang perlu Anda terus bertumbuh ke arah yang baik, ke arah yang benar. Oke, selanjutnya kita akan lihat lagi dalam Kolose 1 ayat 18 sampai 20. Kolose, kita baca bersama-sama Kolose 1 ya, Kolose 1 ayat 18 sampai 20. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati.
sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah yang memperbaiki segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Ya, jadi saudara, sekarang kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Ya, kita dulu musuh Allah, sekarang kita sudah menjadi apa? Lawan musuh apa? Sudah diperdamaikan. Ya, dulu kita musuh Allah. Sekarang oleh darahnya Dia telah memperdamaikan baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi. Ya, Allah sudah mendamaikan kita melalui Yesus. Jadi saudara, jangan ragu-ragu menghadap Allah. Jangan ragu-ragu kalau berdoa. Jangan berpikir begini, Tuhan dengarkan gak doaku ya? Anda didengarkan, kenapa? Karena Anda sudah diperdamaikan dengan Allah. Saya dan saudara sudah diperdamaikan dengan Allah, sehingga tidak ada lagi tembok pemisah antara kita dengan Allah. Ya, antara manusia dan Allah tidak ada tembok pemisah. Kita semua sudah diperdamaikan dengan Allah. Ya, jangan sampai ada yang merasa diampuni nggak ya? Saya ini diampuni nggak? Itu suara setan. Kalau masih Anda ragu-ragu tentang penebusan, itu adalah suara setan dalam diri Anda. Ya, itu patahkan. Anda sudah diperdamaikan. Anda adalah sahabat-sahabat Allah. Dulu kita adalah dimurkai Allah. Kita dulu adalah musuh Allah. Sekarang kita sudah diperdamaikan. Jadi saudara, percayalah bahwa hidup kita itu adalah orang-orang yang telah diperdamaikan, orang-orang yang berkenan pada Allah. Kita berkenan pada Allah bukan karena kita, tapi karena darah Yesus. Nah, oke, selanjutnya apa lagi? Mari kita lihat lagi dalam 1 Korintus 16 ayat 19 sampai 20 sama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, apa di sini manfaat daripada penebusan? Kita apa? Kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus berdiam di dalam dirimu. Ya, apapun kata orang, mungkin mereka bilang kamu belum punya Roh Kudus, jangan percaya. Percayalah, Anda sudah punya Roh Kudus. Orang yang percaya pada Yesus, dia sudah punya Roh Kudus. Orang yang punya Roh Kudus itu tidak harus jatuh kalau didoakan, tidak harus begitu. Itu cukup percaya saja. Kalau Anda sudah terima Yesus, itu artinya Anda telah terima Roh Kudus. Ada banyak orang yang tertipu. Dia merasa-rasa sudah terima Roh Kudus atau belum. Ya, dia merasa-rasa ini kayak belum terima Roh Kudus ya. Orang yang percaya tidak boleh ragu. Alkitab berkata kita telah menjadi bait Roh Kudus. Di dalam diri kita ada Roh Allah. Roh Allah itulah yang membuat kita mampu untuk mengikuti kehendak Allah. Roh Allah yang ada di dalam diri kita yang membuat kita mampu melakukan apa yang Tuhan mau. Ini yang Roh Allah itu ada pada kita. Dulu sebelum kita percaya pada Yesus, kita belum terima Roh Kudus. Tapi setelah itu kita sudah menjadi orang yang menerima Roh Kudus. Jadi jangan misalnya ada orang berkata begini, Anda udah percaya Yesus. Lalu ada pendeta berkata begini, siapa yang mau menerima Roh Kudus, datanglah ke depan. Saudara, sebenarnya itu nggak perlu. Anda jangan percaya. Anda yang sudah percaya Yesus, pasti Anda sudah terima Roh Kudus. Ya. Jadi jangan percaya dengan orang-orang yang bilang siapa yang mau menerima Roh Kudus. Ya. Nanti dilihat dari gejala-gejala, orang itu jatuh, tumbang, nangis, menjerit. Baru nanti kalau didoakan udah begitu baru dibilang sudah terima Roh Kudus. Itu salah besar. Tidak ada dalam Alkitab ajaran seperti itu. Ya, Alkitab mengajarkan bahwa kita sudah dibeli oleh darah Yesus. Dan tubuh kita itu bukan milik kita lagi. Kenapa? Karena tubuh kita itu adalah tempat daripada Roh Kudus. Tujuan daripada penebusan salah satunya supaya Allah mau tinggal dalam diri kita melalui Roh Kudus.
Ya, ini perlu karena banyak pengajaran dalam gereja yang mengajarkan untuk menerima Roh Kudus itu dengan berbagai macam syarat. Tapi saya mau katakan tidak ada syarat untuk menerima Roh Kudus, hanya satu, cukup percaya pada Yesus. Kalau Anda sudah percaya pada Yesus, itu artinya Anda sudah menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan Anda. Firman Tuhan berkata, aku tidak pernah meninggalkan engkau sekali-sekali. Aku tidak pernah membiarkan engkau sekali-sekali. Jadi apapun yang menjadi tantangan ke depan, Anda tahu bahwa ada Roh Kudus bersama Anda setiap hari. Ya, itu yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Jadi jangan terganggu dengan orang-orang yang suka bilang siapa mau menerima Roh Kudus, padahal saudara sudah terima Roh Kudus. Ya. Siapa yang mau diurapi? Padahal kita memiliki urapan. Coba dibaca dulu, tolong baca 1 Yohanes 2 ayat 28. 1 Yohanes 2, dalam diri kamu telah menerima pengurapan. Ya, jadi urapan itu sudah ada. Ya. Jadi jangan nanti Anda dipancing-pancing. Siapa yang mau diurapi? Siapa yang mau dilepaskan? Kita sudah dilepaskan dari kutuk. Tadi Galatia 3 ayat berapa? Ayat 13. Kita sudah dibebaskan dari kutuk hukum Taurat. Ya. Terus apa katanya lagi? Siapa yang mau menerima Roh Kudus? Nah, kalau pertama Anda belum terima Yesus, kalau pertama sekali Anda terima Yesus, boleh saja pertanyaan itu. Misalnya, apakah Anda mau terima Yesus, terima Roh Kudus? Ya, itu artinya kan terima Yesus dulu. Tuh. Kalau pertama, tapi selanjutnya Anda sudah terima, Anda jangan dipancing-pancing lagi. Siapa yang mau menerima Roh Kudus? Siapa yang mau diurapi? Siapa yang mau dilepaskan? Kita sudah dibebaskan. Itu harus tertanam dalam diri kita itu. Itu harus benar-benar mantap dulu dalam diri kita sehingga kita menjadi orang Kristen yang konsisten nanti. Akhirnya kita terus bertumbuh. Saya melihat ya orang Kristen yang tidak bertumbuh, tidak memahami kebenaran, dia tidak mengerti ada Roh Kudus dalam dirinya, dia nggak mengerti ada urapan Allah dalam dirinya, dia nggak mengerti sudah dilepaskan dari dosa. Nah, orang itu nanti berputar-putar, hanya sekitar pelepasan, hanya sekitar doa-doa pelepasan, doa pelepasan kutuk. Ya, selalu itu nanti kerjanya pelepasan. Akhirnya kita nggak pernah maju untuk pergi bersaksi, kita nggak pernah berani untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa orang itu aja yang diurapi, saya belum. Sehingga nanti kita berharap ada pendeta hebat, misalnya dari Jakarta atau dari mana yang mau mengurapi kita. Tidak ada itu, saudara. Ya, kalau Anda orang percaya pada Yesus, Anda sudah menerima Roh Kudus. Kalau Anda seorang percaya pada Yesus, itu Anda ada urapan di dalam dirimu secara tetap. Ingat baik-baik, urapan Allah itu tetap di dalam diri kita. Halo, amin. Kita masih membutuhkan doa teman-teman. Ya, oke. Kalau misalnya dibilang saya mau doakan, boleh. Tapi kalau dibilang saya mau doakan supaya kamu terima Roh Kudus, itu kan mengganggu iman kita itu. Seakan-akan Roh Kudus belum ada pada kita. Seakan-akan kita belum dibebaskan. Ya. Tapi kalau misalnya dia mau doa kita untuk penyakit, boleh. Mendoakan kita supaya kuat. Sesama anggota tubuh memang harus saling mendoakan. Ya, tetapi jangan berputar sekitar pengusiran kutuk. Nggak perlu anak Tuhan terima Yesus, itu kutuk langsung dibuang itu. Amin. Nah, jadi sebenarnya ada banyak manfaat dari penebusan Kristus ini. Tetapi apa yang sudah kita bacakan tadi cukup untuk mewakili semua. Amin. Jadi percayalah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita anak-anak tebusan Allah. Dan apa manfaat dari penebusan itu? Itu tadi kita dibenarkan cuma-cuma, kita diperdamaikan dengan Allah, kita dibebaskan dari dosa, kita dibebaskan dari neraka, ya. Kita mendapatkan kerajaan Allah, kita diangkat menjadi anak, kita pindah dari kegelapan kepada terang Allah, ya. Kita pindah dari kuasa iblis kepada kuasa Allah, dan sebagainya. Ada banyak hal kalau kita mau menguraikan berkat dari penebusan dosa. Ya.
Tadi saya sudah menyampaikan sebagai perwakilan dari banyak ayat-ayat yang menunjukkan tentang manfaat dari penebusan itu. Oke, itu aja firman Tuhan yang kita bisa dengarkan pada saat ini.